Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Penyakit waswas berakar dari kata waswasa. Dalam Al-Quran 2 kali yang membisiki, yakni syaitan. Surat Al-A'raf ayat 20, surat Toha ayat 120. Yang kedua dalam bentuk yuwaswisu, 1 kali dalam Al-Quran, surat An-Nas ayat 5. Yang ketiga, tuwaswisu, 1 kali dalam Al-Quran, surat Qaf ayat 16. Kemudian kata waswas sendiri dalam Al-Quran 1 kali, An-Nas ayat 4. Di dalam Al-Quran, waswas atau bisikan yang disandarkan pada syaitan itu sebanyak 4 kali. Sedangkan yang disandarkan pada nafsu hanya 1 kali, yaitu di surat Qaf ayat 16. Jadi ada bisikan waswas dari nafsu, juga ada waswas dari syaitan. Bagaimana melawan penyakit atau gangguan waswas? Di dalam kitab Mirqatul Mafatih jilid 1 halaman 242 karya Ali Al-Qari. Pertama ialah melawan waswas yang bersifat akidah, waswas keyakinan, waswas ideologi, ragu dengan agama Islamnya sendiri, ragu dengan syariatnya sendiri, ragu dengan Al-Qur'annya sendiri, ragu dengan janji-janji Allah. Ini termasuk waswas yang bersifat akidah. Saya baca di dalam kitab Mirqatul Mafatih ini hadis nomor 65. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mirqatul Mafatih ini syarah Mishkatul Masabih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ya'ti syaitanu ahadakum, setan akan mendatangi satu di antara kamu sekalian. Kemudian setan bertanya, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Nah, pertanyaan ini masuk dalam hati manusia, masuk dalam pikiran manusia, kemudian dijawab oleh orang yang beriman, yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan alam semesta Allah. Kemudian pertanyaan itu dilanjutkan oleh syaitan dalam hati manusia, hatta yaqula,
sehingga setan itu berkata dalam hati manusia, man khalaqa rabbaka, siapa yang menciptakan Tuhanmu, untuk membuat was-was dalam akidah, untuk membuat keraguan dalam agamanya sendiri, dalam keyakinannya sendiri, dalam ideologinya sendiri. Fa'idha balaghahu, apabila muncul pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan, atau muncul berbagai suara hati, bisikan syaitan yang berkaitan dengan akidah, kata Rasulullah SAW, jika setan menggiring sampai pada ini, siapa yang menciptakan Tuhanmu, falyasta'iz billah, segera a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segera bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu. Yang kedua, wal yantahi, segera berhenti. Berhenti di sini Ali Al-Ghari dalam karyanya Mishkatul Masabih mengatakan dalam syarahnya, liyatrukit tafakkura, segera meninggalkan berfikir, fi hadal khatir, di dalam pemikiran yang berbahaya ini. Wal yastaghil bi amrin akhar, hendaknya disibukkan perkara lain. Li'alla yastakhwiza alaihi syaitan, supaya dia tidak dikuasai oleh syaitan. Kemudian di dalam Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatul Masabih ini, di halaman 242 jilid 1 hadis nomor 65, faman tanabbaha, maka barang siapa yang sadar, wa kaffa anil istirsali ma'adzalikal khatir, mencegah, mengendalikan diri, tidak lepas bebas bersama pikiran-pikiran yang berbahaya itu, wa asghala nafsahu, dan menyibukkan dirinya mempelajari buku-buku ilmiah yang lain, mempelajari hadis, mempelajari tafsir, mempelajari fiqih, mempelajari manfaat teknologi, mempelajari manfaat elektronik, mempelajari teknologi listrik, mempelajari teknologi kapal, daripada berfikir teologi yang membawa was-was. Hatta sarafa anhu, filsafat yang membawa was-was, sebaiknya mengalihkan pemikiran pada pemikiran yang lain. Hatta sarafat anhu, supaya dirinya bisa terhindar, pergi menjauhi pemikiran itu. Faqad khalasa, maka sungguh dia menjadi orang yang lepas dan selamat. Maka banyak sekali orang belajar, akidahnya semakin lemah. Teknologi tidak dapat, teknologinya tidak dapat, ilmu duniawinya juga tidak dapat, tapi dia bumbui dengan filsafat, bumbui dengan perbandingan agama, tidak sadar melemahkan agamanya sendiri, meragukan keimanannya sendiri, meragukan akidahnya sendiri. Secara duniawi tidak dapat apa-apa, terjerumus dalam filsafat yang membingungkan dan tidak ada kemanfaatan yang jelas. Ini filsafat yang merusak, tidak membangun, tidak konstruktif terhadap iman. Ini yang berbahaya. Yang kedua, melawan was-was dalam bersesuci, khususnya wudu. Saya baca di dalam karya Profesor Dr. Dadang Khawari, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, halaman 453. Manusia yang kena was-was itu bisa karena fobia, rasa takut yang tidak rasional, kekhawatiran yang
tidak rasional dan tidak realistis, tidak nyata, tapi dia ketakutan sendiri. Itu namanya fobia. Kemudian terjadi dalam jiwanya itu obsesi, yakni pikiran yang terpaku dalam satu perkara dan muncul berkali-kali. Ini juga was-was. Namanya adalah obsesi. Pikirannya terpaku dalam satu perkara dan sering muncul. Dia tidak mampu menyegahnya. Tapi dia sadar kalau ini perkara yang dipikir, obsesi ini tidak rasional. 2. Yang ketiga adalah kompulsi. Tindakan dan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang karena suatu keraguan. Ini penyakit jiwa yang disebut dengan kompulsi. Wudu diulang-ulang. Bersesuci diulang-ulang. Diulang-ulang karena keraguan. Padahal sudah membasuh wajah. Tapi dia ulangi lagi, sampai melampaui 3 kali. Sampai israf, membuang-buang air, mendolimi air, dan menyiksa diri sendiri. Ini penyakit jiwa yang disebut dengan kompulsi. Bagaimana Rasulullah SAW? Saya baca di dalam hadis Sunan Tirmidzi dengan sarahnya Tuhfatul Ahwazi, karya Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri, jilid 1, hadis nomor 57. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lil wudu'i syaitanan." Sesungguhnya wudu itu ada setannya. Yuqalu lahul walhan. Dan setan itu dikatakan, disebutkan, dinamakan walhan. Walhan sebutan yang diucapkan, disandarkan pada setan tersebut yang mengganggu ketika manusia sedang berwudu atau ingin mengerjakan wudu. Kata Rasulullah SAW, "Fattaqu waswas ma." Maka jagalah dirimu. Awas bahaya was-was air. Nah, bagaimana aktivitas syaitan walhan? Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri dalam sarahnya Tuhfatul Ahwadi, setan walhan ini dhahabul akli, hilangnya akal. Jadi was-was air itu memang ada setan yang membuat manusia yang wudu itu seperti kehilangan akal. Wattahayyur, dan bingung. Maka jangan diikuti. Dilawan. Bingung, wattahayyur, dan bingung. Bahkan setan walhan ini juga membuat bingung manusia sampai manusia itu hatta yura sahibuhu khairana zahibal aql. Sampai orang yang dibingungkan oleh setan walhan yang mengganggu wudu, dilihatnya bingung dalam mengerjakan wudu, kehilangan akalnya. La yadri, dia tidak tahu. Kaifa yal'abu bihi syaitan, bagaimana dia dimain-mainkan setan. Nah, ini harus dihindari. Bagaimana lawan setan walhan? Yakni paksakan dulu. Wudu ragu, jangan diikuti ragunya.
paksakan. Meskipun dalam hatinya itu ada kemantapan tidak sah. Tapi sementara dipaksakan dulu. Insya Allah 1 hari 2 hari dipaksakan dan nanti lupa dengan gangguan itu sendiri. Secara natural dia lupa. Dengan bisikan setan itu lupa, dengan waswasnya lupa, maka insya Allah akan sembuh. Jadi hari pertama wudu, karena ini waswas, paksakan. Paksakan meskipun ada kemantapan ini belum sah misalnya, ada kemantapan ini belum sempurna, paksakan. Bagi penderita waswas harus dipaksakan, cukup wudunya, jangan diulangi, cukup. Beberapa hari itu dilakukan dengan tekanan batin yang berat, tapi itu paksakan. Kemudian insya Allah beberapa hari kemudian lupa dengan waswas itu sendiri. Nah, kalau lupa akan hilang secara natural. Yang ketiga, melawan waswas dalam sholat. Saya baca di dalam hadis Sahih Muslim dengan syarahnya Imam Nawawi di juz 14 halaman 411, hadis nomor 5702. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Utsman bin Abil As. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, setan telah sungguh menghalangi antara aku dan sholatku dan bacaanku, menggangguku ketika aku sholat, menggangguku ketika aku membaca Al-Quran, yalbisuha alayya, dan setan membuat sholat itu kacau kepada diriku, membuat saya baca Al-Qurannya itu kacau, bingung, ragu-ragu, muncul was-was. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau terganggu was-was dalam sholat, ketika takbir, diulangi lagi takbirnya, merasa belum takbir. Ketika Fatihah, diulangi Fatihahnya, merasa belum Fatihah. Ketika a'udzu, dia dengan ketakutan, dia ulangi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diulangi berkali-kali dengan rasa takut dan cemas. Bagaimana kata Rasulullah SAW? Setan yang mengganggu dalam sholat, was-was dalam sholat, zaka syaitan yuqalu lahu khanzab atau khinzab. Itu namanya setan khanzab atau setan khinzab. Bagaimana petunjuk Rasulullah? Faida ahsastahu, maka apabila Anda terasa dengan was-was itu dalam sholat, fata'awaz billahi minhu. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, watful ala yasarika salasan, dan ludahlah 3 kali ke arah kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian ludah kecil ke arah kiri sebelum menunaikan sholat. Atau terganggu ketika dalam sholat juga dilakukan. Tengah-tengah sholat diganggu bacaannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian ludah ke kiri 3 kali, ludah kecil. Apa kata Utsman bin Abil As? Kemudian aku lakukan petunjuk Rasulullah SAW. Fa azhabahullahu anni, maka Allah menghilangkan was-was itu, was-was dalam sholat dihilangkan oleh Allah dari diri saya. Setan khanzab itu sendiri saya baca di dalam kitab Lisanul Arab karya Ibnu Mandur, ulama ahli bahasa dari Afrika, di jilid 1 halaman 430. Setan khanzab
yang memunculkan was-was dalam sholat. Apa arti khonzab? Wal khonzab qita'atul lahmin muntinah, sepotong daging yang busuk. Jadi ini jelek, harus dilawan was-was dalam sholat. Jadi qita'atul lahmin muntinah, setan yang datang itu setan khonzab, artinya sepotong daging yang busuk. Lisanul Arab, Ibnu Mandur. Yang keempat, melawan was-was dalam membaca Al-Quran. Saya baca di dalam kitab Ihya'u Ulumuddin terbitan Darul Minhaj di jilid 6 halaman 677 678, membaca Al-Quran yang diganggu oleh syaitan. Al-Ghazali mengatakan, wa firqatun ukhra, ada kelompok lain, taghlibu 'alaihal waswasah, yang dikalahkan oleh waswas, fi ikhraji hurufil Fatihah, ketika mengeluarkan huruf-huruf dalam surat Fatihah. Khawatir salah. Saking khawatirnya keluarnya huruf itu salah, diulang-ulang sampai tidak rasional. Wasairil azkar min makharijiha, membaca dzikir-dzikir itu dipaksakan tepat pada makhrajnya. Nah, ini kata Al-Ghazali, orangnya biasanya hati-hati yang berlebihan dalam tasdid-tasdidnya. Fit tasdidat, berlebihan hati-hati dalam mengeluarkan tasdid-tasdid dalam bacaan Fatihah atau dzikir yang lain. Wal farqi bainad dad wad da, berlebihan memaksakan diri yang berlebihan untuk membaca perbedaan antara dad sama da. Wa tashihi makharijil huruf fi jami'i salatihi, dan ingin membetulkan sebetul-betulnya yang berlebihan makhrajnya huruf selama dia menunaikan salat. La yuhimmuhu khairuhu, tidak ada kepentingan yang lain, bahkan tidak menikmati salatnya, tidak menikmati takbirnya, tidak menikmati rukuknya, tidak menikmati sujudnya. Wala yatafakkaru fima siwah, tidak berpikir yang lain, yakni yang bermanfaat, khusyuk, tawaduk di depan Allah. Jahilan an ma'nal Quran wal itti'ad bih, lupa dengan makna yang terkandung dalam Al-Quran dan tidak mengambil mau'idhah dalam Al-Quran karena bingung dengan makhraj tadi, dengan memaksakan diri. Wasarfil fahmi ila asrarihi, apalagi sampai memahami rahasia-rahasia Al-Quran. Dia mengalihkan pikirannya sampai tidak bisa memahami rahasia-rahasia Al-Quran. Ini Imam Ghazali mengatakan orang yang tertipu. Maka saya baca di dalam kitab Faidul Qadir, Syarah Al-Jami'us Shaghir, karya Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi, di jilid 6 halaman 259, hadis di Al-Jami'us Shaghir karya Asyuti nomor 9165. Hadisnya sahih kalau di kitab Sahih Muslim, hadis nomor 1859. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiram al-bararah. Orang yang lanyah, mahir, lincah, hebat, lancar, sempurna membaca Al-Quran
bersama malaikat yang menulis, as-safarah, yang mulia al-kiram, yang baik al-bararah. Tetapi grid di bawahnya, walladzi yaqra'uhu, orang yang membaca Al-Quran, wa yuta'ta'u fihi, dan membacanya itu tergagap-gagap. Dalam bahasa Jawa itu plegak-plegu, tidak lancar. Wa huwa alaihi syaq, dan baca Al-Quran dirasakan berat, yakni sebisanya, baca Al-Qurannya sebisanya dengan gerutal-geratul, lahu ajroni, masih dapat 2 pahala, tapi tidak terjerumus dalam was-wasnya membaca Al-Quran. Nanti kalau was-was, memandang dirinya membacanya tidak selalu baik. Juga was-was terhadap orang lain, mendengarkan bacaan orang lain, merasa tidak sempurna, merasa kurang baik. Akhirnya sering berprasangka buruk kepada orang lain dan sering menggunjing imam-imam yang lain. Wa huwa alaihi syaq, lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran dengan tergagap-gagap sebisanya, apalagi orang awam yang baru memulai sholat, Rasulullah SAW memberikan motivasi, meskipun Al-Quran terasa berat dibacanya, lahu ajrani, tapi tidak was-was, lahu ajrani, orang ini dapat 2 pahala. Maka hindari was-was dalam membaca Al-Quran dengan cara apa? Kita membacanya, akui kita membacanya belum lancar. Akui, sadari bacaan kita ini belum lanyah, tergagap-gagap. Tapi insya Allah kita dapat 2 pahala. Terakhir, ada satu kitab, Ad-Durrun Nadim fi Khawasil Quranil Karim, sebuah kitab tentang khasiat-khasiat Al-Quran, karya seorang waliullah yang besar, Abdullah bin As'ad Al-Yamani Al-Yafi'i, di halaman 123 tentang khasiatnya surat An-Nas. Wa man qara'aha inda naumih, barang siapa yang merutinkan baca surat An-Nas ketika tidur, maksudnya ketika menjelang tidur, baik tidur qailulah di siang hari atau tidur malam, amina minal jin, insya Allah diamankan Allah dari gangguan jin, wal insi, dari bisikan manusia yang tidak baik, wal waswas, dan dari gangguan waswas. Di halaman 123 kitab Ad-Durrun Nadim fi Khawasil Quranil Karim, karya Abdullah bin As'ad Al-Yamani Al-Yafi'i. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.